Selamat datang di channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu konflik paling signifikan dalam sejarah Timur Tengah, perang antara Mesir dan Israel. Dari Perang Arab-Israel 1948 hingga Perjanjian Camp David 1978, kita akan mengupas akar permusuhan, pertempuran sengit, dan akhirnya upaya perdamaian yang mengubah peta geopolitik kawasan. Mengapa dua negara ini saling bertikai, dan bagaimana mereka akhirnya mencapai kesepakatan damai? Tetap bersama kami untuk mengetahui kisah lengkapnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Mari kita mulai. Sejarah ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab di Palestina sudah mulai muncul sejak awal abad ke-20 ketika gerakan Zionis mulai memperjuangkan pembentukan negara Yahudi di tanah yang juga dihuni oleh masyarakat Arab. Setelah berakhirnya Perang Dunia I dan jatuhnya Kekaisaran Ottoman, wilayah Palestina berada di bawah mandat Inggris yang semakin memperburuk hubungan antara Yahudi dan Arab. Mesir sebagai salah satu negara Arab terkuat dan berpengaruh di kawasan, sangat menentang pendirian negara Israel. Ketika Inggris mengumumkan akan mengakhiri mandatnya di Palestina dan PBB mengusulkan pembagian wilayah tersebut menjadi negara Yahudi dan Arab pada tahun 1947, Mesir bersama dengan negara-negara Arab lainnya menolak keras rencana tersebut. Pada 14 Mei 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya, yang segera diikuti oleh invasi dari koalisi 5 negara Arab, termasuk Mesir, dalam Perang Arab-Israel. Tujuan utama Mesir dan sekutu Arabnya adalah untuk mencegah berdirinya negara Yahudi dan mendukung hak-hak bangsa Arab Palestina. Dalam periode ini, hubungan Mesir dan Israel tidak pernah lepas dari konflik militer dan politik yang mencerminkan ketegangan etnis dan nasionalisme yang kuat di kawasan tersebut. Konflik ini menandai awal dari serangkaian perang dan konflik yang terus berlanjut selama beberapa dekade berikutnya. Pada tahun 1948, ketika Israel mengumumkan kemerdekaannya, Mesir merespons dengan melancarkan serangan militer yang menandai salah satu babak awal dalam konflik Arab-Israel. Mesir, bersama dengan negara-negara Arab lainnya, berkoordinasi untuk menghentikan pembentukan negara Yahudi di tanah Palestina yang mereka anggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak bangsa Arab dan identitas wilayah Timur Tengah. Mesir memobilisasi pasukan dari segala penjuru negaranya, termasuk infanteri, artileri, dan unit lapis baja untuk menyokong serangan terhadap Israel. Dengan dukungan logistik dan militer dari negara-negara Arab lainnya, Mesir mengeksekusi rencana serangan dari selatan, melintasi perbatasan dan memasuki wilayah Negev yang merupakan bagian selatan Israel. Pertempuran berlangsung sengit di berbagai front, dengan pertempuran kunci terjadi di sekitar kota-kota strategis seperti Beersheba. Mesir bertujuan untuk merebut kendali atas wilayah-wilayah penting ini untuk memotong jalur suplai Israel dan mengisolasi kota-kota tersebut dari sumber daya dan dukungan. Meskipun Mesir dan negara-negara Arab lainnya melakukan serangan dengan kekuatan penuh, gencatan senjata akhirnya diperjanjikan pada awal tahun 1949. Mesir menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Israel. Meskipun ketegangan antara kedua negara tetap tinggi, invasi Mesir ke Israel pada tahun 1948 menandai awal dari konflik berkepanjangan antara Israel dan negara-negara Arab di kawasan Timur Tengah. Konflik ini tidak hanya mengubah dinamika politik dan militer di wilayah tersebut, tetapi juga meninggalkan jejak yang panjang dalam sejarah konflik internasional dan ketegangan di tingkat global. Pada 26 Juli 1956, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser mengumumkan langkah yang menggetarkan dunia, yakni nasionalisasi terusan Suez.
Dalam pidato berapi-api, Nasser menyatakan bahwa Mesir akan mengambil alih kendali atas terusan Suez yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan Inggris dan Prancis. Keputusan ini memicu krisis internasional yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar pada saat itu, termasuk Inggris, Prancis, dan Uni Soviet, serta Amerika Serikat sebagai mediator. Nasser melihat nasionalisasi terusan Suez sebagai langkah untuk mengakhiri era kolonialisme di wilayah tersebut dan sebagai simbol kemandirian Mesir dalam mengelola sumber daya nasionalnya. Namun, langkah ini juga menjadi pemicu konflik dengan negara-negara Barat yang memiliki kepentingan besar dalam pengoperasian terusan Suez sebagai jalur perdagangan utama. Reaksi internasional terhadap nasionalisasi terusan Suez sangat dramatis. Inggris dan Prancis merasa terancam oleh tindakan Mesir dan bersekongkol dengan Israel untuk menyerang Mesir dalam apa yang dikenal sebagai krisis Suez. Namun, tekanan internasional yang mendesak, terutama dari Amerika Serikat dan Uni Soviet, memaksa Inggris, Prancis, dan Israel untuk menarik pasukan mereka dari Mesir. Meskipun nasionalisasi terusan Suez awalnya menyatukan bangsa Mesir di belakang Nasser, krisis yang menyertainya menyebabkan keretakan dalam hubungan regional dan meninggalkan bekas yang dalam dalam politik Mesir dan Timur Tengah secara keseluruhan. Meskipun demikian, nasionalisasi ini tetap dianggap sebagai tonggak penting dalam perjuangan bangsa-bangsa untuk kemerdekaan dan kontrol atas sumber daya mereka sendiri. Perang 6 Hari yang terjadi pada bulan Juni 1967 adalah salah satu konflik militer paling signifikan dalam sejarah Timur Tengah. Perang ini terjadi antara Israel dan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir, Yordania, dan Suriah. Konflik ini memiliki sejumlah akar penyebab yang kompleks, termasuk ketegangan perbatasan, ancaman terhadap keamanan Israel, dan rivalitas politik regional. Pemicu langsung perang ini adalah peningkatan ketegangan antara Israel dan negara-negara Arab, terutama Mesir, yang diperintah oleh Presiden Gamal Abdel Nasser pada saat itu. Mesir menyusun pasukan militernya di perbatasan dengan Israel, menutup terusan Suez bagi kapal-kapal Israel, dan menempatkan pasukan PBB di semenanjung Sinai. Israel merasa terancam oleh tindakan-tindakan tersebut dan memandangnya sebagai ancaman serius terhadap keberadaannya. Pada 5 Juni 1967, Israel meluncurkan serangan mendadak yang menghancurkan sebagian besar kekuatan udara Mesir dalam beberapa jam pertama perang. Serangan ini, yang dikenal sebagai Operasi Fokus, memberikan keunggulan strategis yang signifikan bagi Israel dalam konflik tersebut. Selama 6 hari pertempuran yang intens, Israel berhasil merebut kendali atas wilayah-wilayah strategis seperti semenanjung Sinai dari Mesir, jalur Gaza dari Mesir, tepi barat dari Yordania, dan dataran tinggi Golan dari Suriah. Keberhasilan militer Israel dalam perang ini mengejutkan dunia internasional dan mengubah tata politik dan militer di kawasan Timur Tengah. Akibat dari Perang 6 Hari adalah memperluas wilayah Israel secara signifikan, memperkuat posisi politik dan militer negara itu, serta meningkatkan ketegangan antara Israel dan negara-negara Arab. Perang ini juga meninggalkan dampak jangka panjang yang mendalam terhadap penduduk di wilayah yang terlibat dan memperdalam konflik Arab-Israel yang berkepanjangan. Pada 6 Oktober 1973, Mesir menyeberangi terusan Suez dan menyerang posisi Israel di semenanjung Sinai, sementara Suriah menyerang dataran tinggi Golan. Serangan ini mengejutkan Israel, menyebabkan kerugian awal yang signifikan. Setelah kemunduran awal, Israel melakukan mobilisasi besar-besaran dan mulai merebut kembali wilayah yang hilang. Pasukan Israel menyeberangi terusan Suez, mengepung pasukan Mesir, dan mendekati Kairo. Sementara di utara mereka mendesak pasukan Suriah mendekati Damaskus. Perang berakhir pada 25 Oktober 1973 setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi
338 yang menyerukan gencatan senjata. Meskipun tidak ada perubahan besar dalam batas wilayah, perang ini mengubah strategi militer Israel dan membuka jalan bagi perundingan damai, termasuk perjanjian Camp David pada tahun 1978 antara Mesir dan Israel. Perang Yom Kippur menjadi titik balik dalam konflik Arab-Israel dan mempengaruhi dinamika politik di Timur Tengah.